Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Abdullah Puspitasari dengan nomor NIM 200-603-110-108. Saya akan menjelaskan tentang laporan analisis wafer nisin di PT Nisin Wafer dan menggunakan pendekatan studi literatur. Di sini ada gambar produk nisin, yaitu deskripsi produk yang pertama. Nisin Foods merupakan produk mie instan yang diproses secara higienis dan berkualitas tinggi dengan menggunakan teknologi canggih dari Jepang. Nisin Foods didirikan pertama kali oleh Momofuku Ando, sang penemu mie instan kemasan dari mie instan cup pertama di dunia. Nah, Nisin Wafer lahir dari PT Monde Mahkota Biskuit yang memberikan konsumen Indonesia produk-produk berkualitas tinggi dan pelayanan terbaik sejak tahun 1970-an selama 40 tahun dan sudah dipercaya oleh konsumen Indonesia hingga saat ini. Kemudian ada deskripsi perusahaan dari Nisin tersendiri. Produk ini diawali produk komersial pertama pada Januari 1977 di atas lahan seluas sekitar 8 hektar. Kemudian produk-produk yang dihasilkan pertama kali adalah biskuit butter coconut, fry chip, madu ainako, dan lonjir stick. Seiring dengan berjalannya waktu, PT Nisin Biskuit Indonesia telah memproduksi beragam jenis biskuit, cookies, crackers, wafer, dan snack dengan merek Nisin, Monde, dan Kongguan. Kemudian lokasi perusahaan Nisin ini ada di Jalan Raya Semarang, Salatiga, KM 23 Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Kemudian dari PT Nisin ini sendiri mempunyai visi misi, yaitu bertekad menjadi produsen biskuit terbaik di Indonesia yang menyadari bahwa dengan memproduksi produk yang berkualitas dan bergizi, maka PT Nisin Biskuit Indonesia akan turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa. Oleh karena itu, pengawasan mutu produk dijadikan sebagai salah satu prioritas utama. Jadi, visi misi dari produk Nisin sendiri itu mengutamakan kualitas daripada misal harga suatu barang itu murah tapi tidak enak, seperti itu. Kemudian untuk proses produksi, yang pertama, bahan baku yang datang dari pemasok disimpan di gudang bahan baku. Setelah melalui proses pemeriksaan dokumen dan penguji sampel bahan, penyimpanan bahan baku gudang dilakukan dengan sistem FIFO atau first in first out, sehingga rotasi stok bahan baku dapat berlangsung dengan baik. Kemudian yang kedua, sebelum bahan baku digunakan dalam proses produksi, dilakukan proses penimbangan sesuai dengan formula dari masing-masing produk. Hal ini memastikan bahan baku yang masuk dalam proses produksi sesuai dengan takaran yang tepat. Jadi maksudnya sesuai dengan takaran yang tepat itu tidak lebih bahan yang digunakan atau tidak kurang. Jadi bahan yang digunakan itu pas. Kemudian untuk nomor 3, sebelum diproses lebih lanjut, bahan-bahan baku yang berbentuk tepung, misalnya tepung terigu, gula halus, susu bubuk, dan lain sebagainya, terlebih dahulu diayak agar mendapatkan ukuran partikel yang sesuai, karena proses pengayakan memastikan tidak ada bahan baku yang menggumpal saat masuk ke tahap pencampuran. Jadi mengapa produk Nisin itu wafer yang kita rasakan, yang kita makan itu lebih lembut, ya karena tepung yang sebelum digunakan itu diayak terlebih dahulu supaya mendapatkan partikel-partikel yang lebih kecil. Kemudian yang keempat, proses pencampuran, yaitu dilakukan dengan kecepatan dan waktu yang terstandar dengan tujuan memperoleh campuran adonan yang homogen. Yang homogen ini maksudnya telah dikocok. Kemudian dan konsistensi yang sesuai dengan yang diinginkan, sehingga adonan yang dihasilkan siap untuk diproses pada tahapan proses berikutnya. Kemudian untuk yang nomor 5, untuk produk-produk tertentu yang menggunakan yeast dan pembuatannya dibutuhkan tahap fermentasi dengan suhu, kelembaban, dan waktu tertentu untuk memberi kesempatan pada yeast untuk berkembang biak. Setelah waktu fermentasi selesai, adonan siap diproses ke tahap pembentukan. Kemudian untuk yang ke-6, prosesnya itu pembentukan biskuit. Umumnya itu nanti didahului dengan proses pembentukan lembaran adonan dengan ketebalan tertentu. Kemudian lembaran adonan tadi dipotong sehingga menjadi kepingan adonan yang siap dipanggang. Selain itu ada pula beberapa metode pembentukan kepingan adonan yang dilakukan tanpa melakukan proses pembentukan lembaran adonan. Jadi beberapa jenis Nisin wafer itu nanti
pembentukannya dilakukan dengan cara menggunakan cetakan atau ada yang tidak begitu. Kemudian untuk proses produksi selanjutnya, setelah melalui proses pembentukan, kepingan adonan biskuit dipanggang dengan suhu dan waktu tertentu sehingga diperoleh biskuit matang yang berwarna kecoklatan. Kemudian yang ke-8, untuk jenis-jenis produk biskuit tertentu setelah selesai proses pemanggangan nantinya dilakukan misalnya penyemprotan dengan minyak nabati, penaburan dengan garam dan bumbu tabur, pelapisan dengan krim, atau penyalutan dengan coklat guna mendapatkan cita rasa yang diinginkan. Kemudian yang ke-9, bahan pengemas yang umum digunakan untuk mengemas biskuit adalah plastik, metalized plastik, tray plastik, kap kertas, dan kaleng dengan kotak karton sebagai pengemas luarnya. Kemudian yang ke-10, produk jadi untuk proses yang ke-10 ini nantinya proses telah berakhir, artinya siap dikemas, yaitu penyimpanan dalam gudang sambil menunggu waktu untuk didistribusikan. Penyimpanan produk jadi di gudang dilakukan dengan sistem FIFO atau yang telah dijelaskan, yaitu first in first out. Kemudian yang terakhir sendiri yaitu produk selanjutnya didistribusikan melalui jaringan distribusi sehingga dapat dengan mudah dijumpai oleh konsumen di berbagai tempat penjualan di daerah-daerah seluruh Indonesia dan juga di beberapa negara lainnya. Jadi untuk laporan Nissin Wafer ini sudah tertera mulai dari deskripsi produk, kemudian deskripsi perusahaan, lokasi perusahaan, visi dan misi, dan proses produk yang dijelaskan dari awal produk didapatkan dari bahan-bahan kemudian hingga didistribusikan. Sekian laporan presentasi dengan studi literatur dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.